Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok SDN Dr. Sutomo 5 Surabaya akan memaparkan hasil modifikasi modul ajar IPAS kelas 5, materi sifat-sifat cahaya. Sebelum itu, perkenalkan saya Rafika Safa Putri dan rekan saya Rosalita Yekti Kurananda. Sebelum melakukan modifikasi modul ajar, kami mengumpulkan data terlebih dahulu. Data tersebut kami dapatkan dari wali kelas 5H. Data tersebut berupa hasil asesmen diagnostik non-kognitif mengenai gaya belajar peserta didik. Jumlah peserta didik di kelas 5H adalah 26 peserta didik. Gaya belajar yang dimiliki oleh peserta didik kelas 5H adalah visual, auditori, dan kinestetik. Terdapat 10 peserta didik yang memiliki gaya belajar visual. Kemudian, 8 peserta didik yang memiliki gaya belajar auditori. Dan 8 peserta didik yang memiliki gaya belajar kinestetik. Terdapat 8 aspek modul ajar yang kami modifikasi. Yang pertama, capaian pembelajaran. Yang kedua, tujuan pembelajaran. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila. Yang keempat, media pembelajaran. Yang kelima, model pembelajaran. Yang keenam, pertanyaan pemantik. Yang ketujuh, kegiatan inti. Dan yang terakhir, asesmen. Pada gambar 1 terdapat capaian pembelajaran yang masih belum dimodifikasi. Pada capaian pembelajaran tersebut tidak sesuai dengan isi materi yang terdapat pada modul ajar. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka kami memodifikasi capaian pembelajaran yang sesuai dengan isi materi pada modul ajar. Serta kami mengambil capaian pembelajaran pada SKK Badan nomor 033-H-KR-2022. Berikut pada gambar 2 capaian pembelajaran yang kami modifikasi. Selanjutnya, tujuan pembelajaran. Pada gambar 1 terdapat tujuan pembelajaran yang belum dimodifikasi. Tujuan pembelajaran tersebut masih belum mencakup 4 elemen, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Maka dari itu, kami memodifikasi tujuan pembelajaran pada modul ini. Berikut pada gambar 2 terdapat tujuan pembelajaran yang sudah kami modifikasi sesuai dengan 4 elemen tersebut. Selanjutnya yaitu profil pelajar Pancasila. Pada gambar 1 terdapat profil pelajar Pancasila yang belum dimodifikasi. Pada profil pelajar Pancasila tersebut, terdapat beberapa elemen yang kurang sesuai dengan isi kegiatan yang terdapat pada modul ajar. Maka dari itu, kami memodifikasi profil pelajar Pancasila. Berikut pada gambar 2 terdapat profil pelajar Pancasila yang telah kami modifikasi. Selanjutnya yaitu pada aspek yang kami modifikasi yaitu pada media pembelajaran. Berdasarkan hasil tes diagnosis awal yang dilakukan oleh wali kelas 5H diperoleh data gaya belajar peserta didik sebagai berikut. Yang pertama yaitu visual dengan 10 peserta didik. Kemudian auditori 8 peserta didik dan selanjutnya yaitu kinestetik 8 peserta didik. Berdasarkan hal tersebut, kami menambahkan media berupa video pembelajaran mengenai sifat-sifat cahaya untuk mendukung gaya belajar auditori dan visual pada peserta didik. Selanjutnya yaitu pada model pembelajaran. Pada modul ajar yang disusun oleh wali kelas menggunakan model pembelajaran berupa inquiry, diskusi, dan juga presentasi. Menurut kelompok kami, pada model pembelajaran yang terdapat pada modul ajar kurang sesuai dengan karakteristik peserta didik. Berdasarkan observasi atau asesmen awal, dari hasil tersebut dapat dirancang menggunakan model pembelajaran PBL, yaitu Problem Based Learning. Karena dengan menggunakan PBL dapat mengakomodir peserta didik
yang mengalami kesulitan belajar dan dapat meningkatkan kepercayaan diri peserta didik. Berikut adalah model pembelajaran yang telah kami modifikasi, yaitu model pembelajaran PBL, pendekatan saintifik, strategi kolaboratif, dan yang terakhir yaitu metode menggunakan diskusi, tanya jawab, percobaan, dan juga penugasan. Aspek selanjutnya yang kami modifikasi yaitu pertanyaan pemantik. Pada modul ajar tersebut tidak terdapat pertanyaan pemantik, maka kami menambahkan pertanyaan pemantik untuk memancing peserta didik dalam memulai proses pembelajaran. Berikut pertanyaan pemantik yang kami tambahkan. Apa itu cahaya? Selanjutnya, apa saja yang termasuk cahaya di sekitar kita? Mengapa saat siang hari di dalam ruangan terdapat cahaya meskipun tidak ada lampu? Mengapa ada bayangan? Apa yang mempengaruhi bentuk bayangan? Mengapa kita bisa melihat bayangan kita di cermin? Dan yang terakhir, bagaimana pelangi itu terbentuk? Aspek selanjutnya yang kami modifikasi yaitu kegiatan inti. Pada langkah-langkah pembelajaran di dalam modul ajar yang telah disusun wali kelas, kegiatan inti masih belum terdapat sintaks atau langkah-langkah yang sesuai dengan model yang digunakan. Maka, kami memodifikasi kegiatan inti sesuai dengan sintaks model pembelajaran PBL. Di dalam model pembelajaran PBL terdapat 5 sintaks atau langkah-langkah pembelajaran. Yang pertama yaitu mengorientasi peserta didik pada masalah. Yang kedua yaitu mengorganisasikan kegiatan pembelajaran. Yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan mandiri. Dan yang keempat yaitu mengembangkan dan menyajikan karya. Selanjutnya yaitu analisis dan evaluasi. Aspek yang terakhir kami modifikasi yaitu bagian asesmen. Pada modul ajar yang disusun oleh guru, belum terdapat rubrik penilaian sikap, rubrik penilaian keterampilan, kisi-kisi soal evaluasi, kunci jawaban, dan juga pedoman penilaian. Maka, kami menambahkan aspek-aspek tersebut ke dalam modul ajar. Untuk lebih jelasnya, kami melampirkan asesmen yang kurang tersebut ke dalam lampiran modul ajar yang telah kami modifikasi. Berdasarkan penjelasan-penjelasan mengenai aspek-aspek yang telah kami modifikasi pada modul ajar IPAS kelas 5, kemudian kami menampilkan hasil modifikasi modul ajar yang telah kami susun, mulai dari awal hingga akhir, yaitu informasi umum mengenai identitas modul ajar, kemudian sampai dengan lampiran yaitu berupa asesmen.